Keluhan para perkumpulan komunikasi saudagar Kutai Timur terkait menjamurnya toko modern di daerah jadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menertibkan dan meninjau ulang surat izin usaha perdagangan toko modern atau SIUP-TM dinilai sebagai hal penting yang mendesak segera dilakukan. Hal itu pun disampaikan langsung Ketua PKSK Kutai Timur Sukiman menyampaikan keluhan terkait jam operasi toko modern dan jarak yang dianggap sudah meresahkan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Selain itu, Sukiman juga menegaskan agar pemerintah daerah harus segera mengambil langkah tegas untuk menutup toko modern yang tak memiliki izin. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Kutai Timur akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup sejumlah minimarket atau toko modern di Kutai Timur. Toko-toko swalayan kecil itu ternyata tidak memiliki izin. Penutupan itu akan diberlakukan akhir Desember tahun 2020. Diberikan tenggang waktu selama 3 bulan atas kebijakan PLT Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang. Setidaknya ada 4 toko modern yakni Indomaret Kilometer 1 Jalan Poros Sangatta Bontang, Toko Eramart Jalan Sudarso 1, Eramart Jalan Pertamina Kilometer 1 Sangatta Selatan, dan Eramart Jalan Poros Bengalon Sangkulirang Kecamatan Bengalon. Tak hanya 4 toko tak berizin, namun ada hal lain yang menjadi sorotan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pasalnya, sebanyak 22 toko modern pun telah habis masa atau perizinannya. Selain akan ditutup, sejumlah minimarket tersebut juga diberi opsi lain oleh pemerintah, yakni izin mereka diperpanjang dan diperbolehkan beroperasi kembali dengan catatan harus direlokasi ke tempat lain. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kutai Timur Saiful Ahmad mengatakan, dalam upaya pencegahan pihaknya akan membuat surat pemberitahuan kepada toko modern yang secara prinsip tidak mengikuti aturan yang berlaku. Toko modern yang belum melakukan pemenuhan komitmen dan tetap buka atau beroperasi agar segera menyelesaikannya. Aktual Borneo melaporkan dari Sangatta, Kutai Timur. Seperti apa? Ya, jadi gini, yang pada itu bukan itu karena yang tidak ada izin yang dikeluarkan baik dari pemerintah yang dulu maupun Pak Ismu. Bahkan beliau sempat menginstruksikan kepada PTSP untuk melayangkan surat himbauan peringatan. Kita sudah melayangkan surat selama 2 kali, bahkan menghentikan untuk operasionalnya. Yang 4 ini kan dihentikan operasional, Pak? Ya. Nah, tapi katanya tadi kan diberi jangka waktu 4 bulan. Iya, jadi 3 bulan ya. 3 bulan ke depan. Jadi gini, kenapa kita beri jangka waktu? Karena di sana juga ada karyawan kita, ada masyarakat kita yang juga harus kita pikirkan nasibnya. Dan mungkin hari ini rapat langsung ditutup, mereka mau kerja di mana? Ya, anak istri mereka mau dikasih makan apa? Jadi kita tadi mengambil satu kebijakan, kita tutup ya, baik operasional maupun kegiatannya, tapi nanti di Desember. Dalam artian supaya ada spare waktu. Ternyata tadi Eramart juga sudah menyatakan bahwa insya Allah ke depan itu tidak menjadi lagi toko tapi menjadi gudang kami. Itu sudah ada solusi berarti. Cuma yang jadi masalah biar ada persiapan dari masyarakat kita yang menjadi karyawan di sana, mulai dari tukang parkir, pelayan toko sampai kasirnya, itu semua dipersiapkan. Kita nggak mau tutup hari ini, besok mereka makan apa? Apalagi dengan masa COVID-19 dengan kondisi ini ya, itu mungkin. Itu ditutupnya selamanya nggak Pak kalau yang? Ya pasti kan ada izin kan, sampai hari ini kan izin belum terbit. Tetap dikeluarkan surat resmi nggak untuk penutupan ini, Pak? Oh ya, hari ini kan ada aturan. Nanti tutupnya nanti ketika bulan itu Desember. Ya maksud saya ada pemberitahuan resmi dari. Oh iya, ini kan bahwa iya, tutup ini kan yang hadir mereka. ya. Ya. Ini kan mereka tadi hadir perwakilan dari Eramart, dari Indomaret sama ya. Ini sebenarnya kita tutup karena memang tidak ada izin. Dan ini sudah kita layangkan surat dari bulan Maret kemarin. Ada surat yang kita layangkan untuk menghentikan ya. Nah, ya. Untuk yang 22, Pak? Untuk yang 22 kita perpanjang karena yang 22 ini memang sudah bagian yang sudah pernah dapat izin. Tentunya juga kita akan melanggar aturan ketika nanti sudah ada izinnya tinggal diperpanjang, kita menutup tanpa alasan. Apa ada revisi? Ya, revisinya ke depan. Jadi tadi hasil keputusan rapat kita juga meminta bahwa nanti akan ada duduk bersama antara pelaku UKM atau toko-toko menengah ke bawah bersama-sama dengan toko modern itu. Jadi 3 itu nanti akan duduk bersama, akan membuat satu MOU dan pemerintah juga akan sebagai saksi dari MOU itu. Antara pemerintah dengan toko modern, terus antara toko modern dengan para pedagang menengah ke bawah. Harapannya seperti apa sih, Pak?
harapan saya toko modern tetap ada ya, karena kita juga sangat ada dibantu dengan adanya itu. Yang kedua, masyarakat kita ini nggak boleh mati usahanya. Ya buat apa ada toko modern kalau masyarakat kita usahanya mati? Makanya juga harus dicarikan solusi, karena kita tidak boleh melarang orang untuk berinvestasi, ya, untuk berusaha. Tentunya dengan adanya rapat ini, ya kita minta toko modern bisa membina toko-toko para pedagang yang menengah kecil, menengah sampai yang kecil, dengan cara CSR-nya mungkin dibantu, terus juga mungkin ada produk-produknya yang dalam yang harus dijual murah dulu ke mereka, nanti mereka menjual, masalah rezeki kan mereka, kita masing-masing lah ya. Harapan saya gitu, jadi toko modern bisa menjadi mitra kita, atau atau bapak angkat lah oleh masyarakat kita yang punya toko-toko sederhana itu. Ya. Berarti nggak boleh ada lagi Pak izin-izin toko modern yang baru? Bukan nggak boleh, itu nanti sesuai dengan aturan, dengan perbuk, dengan permennya itu ada aturannya, ada skalanya. Nah, memang sih selama ini tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang ini barang yang sudah ada baru izin muncul. Nah ke depan dengan 4 tadi yang kita tidak berikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, para pelaku usaha maupun kegiatan apapun yang sepanjang ingin berusaha berinvestasi, ya mari kita secara administrasi dulu kita selesaikan, baru ya, beroperasi. ya.